Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan lewat sebuah video cara untuk menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Dan juga ada 2 pertanyaan yang akan kami jawab yang telah diberikan pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 40. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Sultan Akmal Rufiansyah dengan nomor NRP 502721139. Perkenalkan, saya Ritya Pratama, NRP 502721147. Perkenalkan, nama saya Brigita Naradita Bermanti Putri, NRP 50273111055. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fauzan, NRP 50272111063. Perkenalkan, nama saya Andana Satria Hurdiansyah dengan NRP 50272111031. Pembahasan soal pertama akan dibahas oleh teman saya yaitu Zaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa dalam menulis ilmiah wajib diawali, disertai, dan dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Dari hasil diskusi kelompok kami menemukan bahwa referensi yang kredibel itu memiliki 4 keutamaan, yaitu yang pertama objektif, yang kedua mutakhir, yang ketiga akurat, dan yang terakhir atau yang keempat berotoritas. Saya akan mulai dari poin yang pertama, yaitu objektif. Nah, sumber atau referensi yang kredibel biasanya itu penulisnya memiliki argumen yang objektif. Nah, objektif ini biasanya didasari oleh fakta. Nah, dengan adanya fakta ini, seharusnya penulis hanya sedikit memuat bias atau prasangka, baik atas pendapatnya sendiri atau dari pendapat orang lain. Dan juga jangan sampai kita membaca informasi atau referensi itu yang isinya hanya prasangka tanpa adanya fakta, atau bahkan lebih parah lagi, isinya hanya sebuah kebohongan atau sebuah hoax. Dan yang kedua adalah mutakhir. Sumber yang kredibel itu merupakan informasi yang paling terbaru. Ini sangat penting ya, karena zaman sekarang itu informasi terbarukan dengan sangat cepat. Jadi jangan sampai kita menggunakan informasi yang sudah lawas. Misal kita ingin mengetahui informasi tentang klub yang bernama Arsenal, dan semisal kita sudah menemukan artikelnya, kita sudah baca, dan tanpa kita sadari ternyata artikel tersebut merupakan artikel yang memuat data dari Arsenal di tahun 2006. Nah, itu kan sudah sangat jauh beda ya, Arsenal di tahun 2006 dan tahun 2021. Lalu yang ketiga adalah akurat. Biasanya referensi yang kredibel itu memiliki tata bahasa yang baik dan benar. Nah, dengan tata bahasa yang baik dan benar ini mencerminkan bahwa sumber ditulis oleh seseorang yang profesional. Jadi jangan sampai kita membaca referensi itu bahasanya terbelit-belit. Kan kita juga jadi susah untuk mengerti isi dari bacaan tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah berotoritas. Nah, biasanya itu referensi yang kredibel itu ada yang bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Dan juga kita dapat mengetahui informasi tentang penulis sumber. Kita ingin tahu tentang semisal mengapa kok orang ini sangat tahu tentang informasi yang saya belum tahu, padahal ini merupakan informasi yang sangat jarang. Nah, juga semisal ya, ini saya beri contoh, semisal kita ingin tahu tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, kita sudah menemukan artikelnya semisalnya. Lalu kita baca, ternyata artikel itu isinya sangat bagus dan sangat menarik. Lalu kita ingin tahu tentang penulisnya, dan ternyata kita cari tahu penulisnya adalah seorang anggota penyidik KPK. Nah, kita dapat simpulkan bahwa penulisnya itu merupakan orang yang dapat dipercaya karena memiliki pengetahuan luas tentang kasus yang ingin kita ketahui. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan jelaskan apa saja kriteria dari referensi yang kredibel. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa kriteria dari referensi yang kredibel itu ada 3, yaitu yang pertama dapat dipercaya, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga dapat dilacak.
Yang pertama, dapat dipercaya. Itu memiliki arti bahwa referensi yang kita ambil berasal dari sumber yang dipercaya dan kandungannya itu dijamin kebenarannya. Kemudian yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Itu memiliki arti bahwa isi atau kandungan referensi yang kita pilih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, dapat dilacak. Itu memiliki arti bahwa referensi yang kita pilih dapat dilacak kembali asal-usulnya, seperti siapa penerbitnya dan tahun berapa tahun terbitnya. Jadi oleh karena itu, ketika kita memilih referensi, jangan sampai kita melewatkan 3 kriteria penting ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau praktik dalam mencari referensi yang kredibel secara online atau daring. Nah, sebenarnya terdapat berbagai macam website yang dapat kita manfaatkan. Tetapi yang akan saya jelaskan kali ini ialah mengenai Google Scholar dan Mendeley. Untuk yang pertama, Google Scholar, kita dapat membuka Google atau Chrome, kemudian kita ketik pada kolom pencarian, yaitu Google Scholar. Kemudian kita klik yang pertama ini. Nah, ini merupakan tampilan dari Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian ketik pada kolom pencarian kata kunci sesuai dengan yang kita butuhkan, referensi yang kita butuhkan. Dan dalam penulisan kata kunci ini juga berpengaruh dengan dokumen apa yang akan kita temukan nanti, berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kemudian kita ketik, misal saya mengetik dengan bahasa Inggris, maka munculkan dokumen dalam bahasa Inggris. Dan ketika saya ketik dengan bahasa Indonesia, maka akan munculkan dokumen dengan bahasa Indonesia. Nah, di bagian sisi kiri ini terdapat rentan khusus yang memudahkan kita dalam mencari dokumen pada tahun-tahun tertentu. Contohnya pada tahun 2016 hingga 2021. Nah, ditemukan sebanyak 309.000 dokumen yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kita dapat mencari dokumen mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian, contohnya pada dokumen yang pertama ini, yaitu sumber daya dalam teknologi pendidikan. Nah, dokumen ini telah disitasi atau dirujuk sebanyak 191 kali. Nah, ini juga dapat memudahkan kita dalam mencari referensi yang kurang lebih berkaitan dengan sumber daya dalam teknologi pendidikan. Kemudian, ada 2 cara dalam mendownload atau membaca dokumen. Yang pertama, kita dapat klik URL pada samping kanan judul, klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Kita dapat membaca dokumennya. Tetapi untuk mendownloadnya, kita juga dapat mengklik fitur download pada kanan atas. Nah, kemudian cara yang kedua, kita dapat klik judulnya. Nah, kita akan disambungkan dengan website yang menerbitkan dokumen tersebut. Kita dapat membaca abstraknya terlebih dahulu apakah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian jika telah sesuai, kita dapat klik download di kanan. Nah, ini akan menampilkan yang sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, ini juga sama, kita tinggal download pada fitur download bagian kanan atas. Nah, yang selanjutnya ada Mendeley. Mendeley kita juga menggunakan Chrome atau Google. Kemudian kita klik mendeley.com. Pastikan teman-teman telah memiliki akunnya. Nah, di sini saya telah memiliki akun. Kemudian kita tinggal search saja dengan kata kunci yang sesuai dengan referensi yang kita butuhkan. Di sini saya juga menggunakan kata kunci teknologi. Nah, ini merupakan tampilannya. Kemudian di bagian sisi kiri ini terdapat beberapa fitur, yaitu tahun, tipe dokumen, jurnal, penulis, dan tipe akses. Untuk open access ini akan menunjukkan dokumen-dokumen yang dapat kita akses secara gratis. Kemudian untuk di samping kanan tahun ini menunjukkan berapa banyak dokumen yang berkaitan dengan teknologi pada tahun tersebut. Contohnya pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.772 dokumen yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian di bagian atas ini terdapat fitur most relevant, yakni menunjukkan dokumen yang paling relevan dengan teknologi, dengan kata kunci teknologi. Kemudian most recent ini menunjukkan dokumen yang terbaru yang berkaitan dengan teknologi, dan most citasi ini menunjukkan dokumen yang paling banyak disitasi orang. Contohnya pada dokumen yang pertama ini telah disitasi sebanyak 65 kali dan telah dibaca oleh 355 orang. Nah, untuk membaca abstraknya kita dapat mengklik judulnya. Nah, akan muncul abstrak di bagian kanan. Nah, untuk menyimpannya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang cara mengelola dan menyimpan referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, untuk caranya itu ada 2, yaitu cara manual dan cara otomatis. Dan sekarang saya akan menggunakan cara manual terlebih dahulu. Jadi tentunya cara pertama itu adalah dengan membuka aplikasi Mendeley-nya,
ya. Setelah itu ini ada tampilan aplikasi Mendeley. Kita ke pojok kiri atas, lalu ke tanda panah bawah itu yang sebelah tulisan add. Kita add entry manually. Nah, ini lalu kita lihat artikel kita yang sudah kita pilih, ya. Ini dia, ini artikel saya tentang pengaruh kombinasi zat tinggi serat dan senam aerobik terhadap penurunan berat badan. Jadi judulnya ini pastinya tinggal di copy paste saja. Nah, jadi ini akan kita isi, semua entry yang ada di sini akan kita isi tergantung dari apa yang ada di jurnalnya itu. Jadi outdoorsnya kita isi, jurnalnya daunnya juga kita isi, semuanya kita isi kalau ada di jurnalnya itu. Nah, jadi ini video ini akan saya percepat dari saat ini agar mempersingkat waktu. Lalu setelah kita mengisi semua entry yang tadi, yang sudah ada tadi, kita ngupload filenya ya. Filenya kita upload, lalu kita save. Kita klik save. Nah, ini sudah ada, dia muncul di sini. Dan entry-nya juga muncul semuanya, ya. Yang sudah kita masukkan tadi. Nah, itu untuk cara manualnya. Sekarang kita akan membahas tentang cara otomatisnya. Cara otomatis jauh lebih singkat daripada cara manualnya. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Mendeley lagi, lalu kita klik lagi add di sini, segitiga panah ke bawah ini. Tapi kita sekarang memilih add files. Add files, so kita cari filesnya. Ya, ini filesnya adalah ini, misalnya sebuah jurnal sudah saya cari juga, ini berbeda dari tadi. Nah, ini langsung muncul Dewantari Nimade Amartana EYS Outdoorsnya, dan title-nya pengaruh komposisi diet dan senam aerobik terhadap penurunan berat badan. Di sini langsung keluar secara otomatis Outdoors Journal, tahun, nama jurnalnya, nama outdoornya atau penulisnya, volumenya, dan nomor issue nomor berapa, keluaran nomor berapa, page-nya juga langsung keluar atau jumlah halamannya, keyword-nya juga langsung keluar. Nah, itu saja tutorial dari saya dalam mengelola dan menyimpan referensi menggunakan aplikasi Mendeley ya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Radit. Terima kasih. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara memasukkan citasi dan menambahkan daftar pustaka ke dalam file Word yang akan kita buat menggunakan aplikasi Mendeley. Pastikan teman-teman sudah memasukkan aplikasi Mendeley-nya ke dalam Word menggunakan add-in dan sudah menambahkan jurnal referensinya ke dalam aplikasi Mendeley-nya itu. Sekarang kita mengutip referensinya. Nih, saya mengutip tentang COVID-19, jurnal tentang COVID-19. Setelah itu, untuk menambahkan citasinya, kita buka menu references. Lalu, kita buka Mendeley site. Nah, setelah itu kita pencet jurnal yang sudah kita tambahkan ke dalam aplikasi Mendeley. Lalu kita klik insert one citation. Secara otomatis akan menambahkan citasi sendiri. Setelah itu, untuk menambahkan daftar pustakanya, kita pencet more, lalu pencet insert bibliography. Your bibliography will be inserted at your cursor location. Berarti daftar pustakanya akan ditaruh berdasarkan tempat kita akan mengetik di sini. Continue. Ini dia daftar pustakanya.
sudah otomatis tertulis. Kita juga bisa mengganti font atau style dari huruf citasinya dan daftar pustaka. Lalu dengan mencet citation style. Lalu kita ganti update citation style. Kita ganti lagi. Daftar pustakanya juga bisa kita ganti. Seperti ini. Citasi sangat penting dan daftar pustaka. Citasi dan daftar pustaka sangat penting agar karya kita tidak dikira plagiarisme oleh orang lain yang akan membaca, sehingga mereka tahu kita dapat dari mana informasi ini yang akan kita gunakan. Terima kasih. Nah, telah sampailah kita kepada penghujung video kali ini. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 ingin memohon maaf bila ada salah kata yang telah kami ucapkan. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, dan semoga semua manusia sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.